Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa kembali dengan pelajaran matematik wajib. Kali ini akan membahas mengenai ukuran statistik, yaitu khususnya ukuran pemusatan data. Yang pertama kali, yaitu ukuran pemusatan data itu terbagi menjadi tiga, yaitu means atau rata-rata, modus, dan median. Ya. Kita coba yang pertama, means atau rata-rata. Nah, sebelumnya kita mengenal dulu pelajaran yang lalu mengenai data tunggal, di mana rata-rata hitung data tunggal adalah perbandingan antara jumlah nilai data dengan banyaknya data. Yaitu misalkan terdiri dari X1, X2, X3 itu kita jumlahkan sampai X ke N dibagi dengan banyaknya data yaitu N. Ya, atau secara rumus kita notasikan sebagai X bar sama dengan jumlah dari XI per N. Di mana XI ini adalah nilai data ke I, N banyaknya data. Ya. Sedangkan untuk data kelompok, ya, rata-rata hitung untuk data kelompok itu ditentukan dengan cara yaitu X bar sama dengan jumlah dari hasil kali frekuensi dengan nilai titik tengah dibagi dengan jumlah frekuensi yang dinotasikan sebagai X bar sama dengan sigma dari Fi dikali Xi dibagi sigma Fi. Di mana X bar ini adalah rata-rata, Xi adalah titik tengah, kemudian Fi adalah frekuensi, ya, sedangkan K di sini adalah banyaknya kelas. Oke, selanjutnya kita lihat contoh soal berikut. Perhatikan dari data 20 siswa, ya, mengenai berat badan yang disajikan dalam 5 kelas, ya, yaitu yang kelas pertama terdiri dari 40 sampai 44 kg berat badan, kemudian 45 sampai 49, dan seterusnya sampai yang terakhir yaitu 60 sampai 64 kg. Masing-masing memiliki frekuensi berikut, ya. Maka di sini kita ingin menentukan berapa nilai rata-rata dari berat badan siswa tersebut, ya. Nah, di sini kita bisa lihat frekuensi yang pertama itu adalah 3, ya. Nah, nilai tengahnya adalah 42. Maka kita kalikan 3 dikali 42 hasilnya 126. Kemudian yang kedua 5 dikali 47 hasilnya 235. Dan yang ketiga yaitu 7 dikali 52 hasilnya 364. Dan seterusnya. Kemudian hasil dari perkalian frekuensi dengan data nilai tengah ini dijumlahkan yang menghasilkan nilai 1025. Kemudian untuk menentukan nilai rata-ratanya ini kita bagi, ya, hasil jumlah perkalian antara frekuensi dengan nilai tengah dibagi dengan jumlah frekuensi, yaitu 1025 dibagi 20, mana hasilnya adalah 51,25. Jadi rata-rata berat badan dari 20 siswa tersebut adalah 51,25 kg. Yang kedua, ukuran pemusatannya adalah mengenai modus. Ya, untuk modus data tunggal di sini kita bahas, ya. Kita langsung saja untuk data kelompok, di mana rumus modus data kelompok kita notasikan sebagai MO sama dengan L plus D1 per D1 plus D2 dikali P. Mana MO ini adalah modus, L itu adalah tepi bawah kelas modus, ditambah D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dan kelas sebelumnya,
sementara D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dan kelas sesudahnya. P kita tahu itu adalah panjang interval kelas. Ya. Nah, untuk mengetahui ini maka kita harus tahu dulu kelas modus itu apa. Ya, kelas modus adalah kelas yang memiliki frekuensi terbesar atau terbanyak. Coba perhatikan contoh berikut. Ya, jadi disajikan data tabel distribusi frekuensi dari sebuah nilai, ya, di mana skornya ini terbagi dalam 5 kelas, ya, dengan masing-masing frekuensi. Nah, kita lihat bahwa frekuensi terbesar itu berada pada kelas kedua, yaitu kelas banyaknya adalah 11. Ya, maka tepi bawah kelas modus ini adalah berapa? Yaitu 25 dikurang 0,5, yaitu 24,5. D1-nya adalah selisih antara frekuensi kelas modus dikurang frekuensi sebelum kelas modus. 11 dikurang 7 sama dengan 4. D2-nya 11 dikurang 10 yaitu 1. Nah, panjang interval kelas ini kita bisa hitung berdasarkan selisih dari batas kelas dengan batas kelas atas dengan bawah, ya, ditambah 1. Atau dari tepi kelas, ya, kita bisa hitung juga. Dimana hasilnya adalah 29 dikurang 25 ditambah 1, yaitu 5. Sehingga kita dapatkan modusnya adalah tepi bawah kelas modus, yaitu 24,5 ditambah D1-nya 4 dibagi D1 ditambah D2, yaitu 4 plus 1 dikali panjang interval kelas 5. Maka hasilnya adalah 4 dikali 5 dibagi 4, itu adalah 4. Ya, kemudian dijumlahkan dengan tepi bawah kelas modus 24,5, maka hasilnya adalah 28,5. Jadi modus dari data tersebut adalah 28,5. Kita cek ini berada benar di antara 25 sampai 29. Oke, ya. Nah, selanjutnya kita mencoba membahas mengenai ukuran pemusatan yang ketiga, yaitu median. Ya, untuk hal ini seperti biasa untuk data tunggal kita tidak bahas, ya. Kita langsung ke data kelompok aja. Untuk median data kelompok itu dirumuskan oleh ME, ya, notasinya sama dengan L plus setengah N min frekuensi KME per frekuensi ME dikali panjang interval kelas. Nah, notasi ini adalah bahwa ME itu adalah rumus untuk median, ya, atau notasi median, yaitu sama dengan L. L itu apa? Tapi bawah kelas median ditambah setengah N. Nah, setengah ini kenapa setengah N? Ini karena kita tahu bahwa median itu adalah nilai tengah. Jadi tengah-tengah dari jumlah data, ya. Kemudian dikurang frekuensi kumulatif sebelum median dibagi frekuensi median dikali panjang interval kelas atau panjang kelas. Nah, yang perlu kita perhatikan pada data kelompok ini, kita harus tahu dulu kelas median itu. Ya, nah, definisi kelas median apa? Yaitu kelas yang memiliki frekuensi kumulatif pertama lebih besar atau sama dengan setengah N. Nah, kita langsung aja ke contoh soal berikut. Nah, coba perhatikan di sini ada histogram dari data usia ibu rumah tangga di desa Anggrek. Ya, di mana di sini ada panjang kelasnya itu mulai dari 17 sampai 21 dan seterusnya, ya, dengan masing-masing frekuensi ini, ya, yang vertikal, ya, horizonnya ini adalah usianya. Nah, di sini ditanyakan berapa median dari data tersebut. Nah, kita tahu di sini kalau kita jumlahkan frekuensi keseluruhannya itu adalah sebesar 50, sehingga setengah N-nya, setengah dari data tersebut adalah setengah dikali 50, yaitu 25. Nah, kita lihat data ke-25 pada interval kelas tersebut, yaitu berada di kelas yang mana? Yaitu di kelas 32 sampai 36. Ya, nah di sini. Nah, kita tahu di sini apa? Ya, batas bawah kelasnya yaitu berarti 32 dikurang 0,5.
yaitu 31,5. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median ini, maka kita jumlahkan ini sebelumnya, yaitu sebesar 5 ya, ditambah 7 ya, ditambah 10 ya, maka itu hasilnya adalah 22. Sementara frekuensi mediannya sendiri adalah 12. Ya, panjang interval kelasnya kita bisa hitung, yaitu 42 dikurang 34 ditambah 1. Atau kita bisa hitung ini selisih dari sini aja. Ya, oke. Sehingga kita dapatkan median itu akan sama dengan batas bawah kelas median, yaitu 31,5 ditambah setengah N itu 25 dikurang frekuensi kumulatif sebelum median 22 dibagi frekuensi median 12 dikali panjang interval kelas yaitu 5. Kita dapatkan 25 dikurang 22 yaitu berapa? 3 kali 5, 15, sehingga 15 per 12 itu sama dengan 1,25. Kita jumlahkan dengan batas bawah kelas median sebesar 31,5. Sehingga mediannya adalah 32,75. Jadi median data di atas adalah 32,75 tahun. Ya, oke. Mungkin untuk pelajaran kali ini kita cukupkan sampai di sini. Kita jumpa lagi nanti pada pelajaran selanjutnya yaitu mengenai ukuran letak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.